Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil materi kami melalui video ini, yaitu materi kami tentang Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani, Stambuk A4 11 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Thailand. Sistem pendidikan di Thailand memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di Indonesia dan terdapat juga perbedaannya. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan dan interest group program. Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun dengan rincian grade sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan playgroup dan TK usia 3-6 tahun. Yang kedua, pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun grade sampai 1-6 C. Yang ketiga, pendidikan sekolah menengah selama 3 tahun grade 7-9 D. Yang keempat, pendidikan sekolah menengah atas selama 3 tahun grade 10-12. Untuk grade 7-12 dalam satu komponen sekolahan, mereka tak harus mendaftar lagi, sudah otomatis melanjutkan di sekolah itu. Ujian nasional atau UN di Thailand dikoordinasikan oleh Bureau of Education Testing Office dari Komisi Pendidikan Dasar yang memakai sistem Ordinary National Education Test atau ONET. UN diwajibkan untuk grade 3, 6, 9, dan 12. Ada 8 mata pelajaran yang diunkan, yaitu yang pertama bahasa Taib, yang kedua matematika, yang ketiga sains ilmu sosial, yang keempat agama dan kebudayaan, yang kelima bahasa asing. Health and Physical Education Art, Career and Technology. Sedangkan siswa dari grade 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11 mengikuti ujian kelas dari sekolah masing-masing yang mengacu dari Office of Academic Affairs, Kementerian Pendidikan Thailand secara serentak. Pondok atau sekolah agama di Thailand Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan sama dengan pesantren di Jawa atau tempat-tempat lain di Indonesia. Pada tahun 1950 atau 60-an, sebelum mengalami modernisasi, kini setelah kerusuhan merabak di Petani atau kawasan Muslim Melayu di Thailand Selatan dalam 2 tahun terakhir, pondok menjadi tertuduh sebagai tempat pusat perlawanan atas pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah Thailand. Perdana Menteri Thaksin Shinawatra secara terbuka menyatakan bahwa ia tak akan memberikan toleransi kepada pondok yang seperti itu. Pondok Patani umumnya sangat tradisional. Bagi kaum Melayu Muslim Thailand Selatan, ia adalah lebih dari sekedar lembaga pendidikan Islam, tetapi juga merupakan salah satu identitas keagamaan dan budaya. Jadi, ancaman penutupan pondok oleh pemerintah langsung maupun tidak merupakan pembunuhan genocide religius kultural. Dalam wawancara dengan TV3 Thailand di sela-sela workshop di Nakun SI Tamarat, dikemukakan bahwa penyebab pergolakan di Thailand Selatan sedikitnya ada 4. Yang pertama, pendekatan kekerasan yang dilakukan Thaksin yang akhirnya melahirkan lingkaran kekerasan. Dalam menghadapi unjuk rasa damai misalnya, Thaksin tidak segan-segan mengerahkan kekuatan militer yang mengorbankan orang Muslim Patani. Ini segera dibalas dengan taktik gerilya, maka kekerasan berlanjut. Yang kedua, kondisi ekonomi yang buruk di Thailand Selatan
Meski ekonomi Thailand meningkat, tetapi tidak banyak perkembangan ekonomi di Thailand Selatan. Mereka tetap miskin dan terbelakang. Yang ketiga, monolitisme budaya Thai atau Siam. Dengan mengorbankan budaya Melayu Muslim sejak tahun 1970-an, pemerintah Thailand melakukan Siamisasi dengan mewajibkan orang-orang Muslim Patani menggunakan nama bahasa Thai atau yang sama sekali tak ada ikatan budaya atau tidak serumpun. Yang keempat, terbelakangnya pendidikan karena kurangnya perhatian pemerintah Thailand. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sistem pendidikan yang ada di Singapura. Jadi, sistem pendidikan di Singapura, prasekolah dan sekolah dasar di Singapura sama seperti yang ada di Indo. Di Singapura dimulai dengan prasekolah atau playgroup. Anak yang berusia 3 sampai 6 tahun bisa bersekolah di sana. Jadi di sana prasekolahnya dilengkapi dengan penitipan anak, dan juga sekolah prasekolah yang ada di Singapura wajib belajar menggunakan bahasa utama, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi prasekolah di Singapura wajib belajar menggunakan bahasa utama, yaitu bahasa Inggris dan Mandarin. Pendidikan jenjang selanjutnya adalah pendidikan sekolah dasar. Nah, sama seperti di Indo, sekolah dasar di Singapura juga ditempuh selama 6 tahun. Jadi dalam tingkat ini murid wajib menguasai 3 bahasa utama, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, dan juga Melayu. Jadi di sana sekolah dasarnya wajib menguasai 3 bahasa utama, yaitu Mandarin, bahasa Inggris, dan juga Melayu. Kemudian pengetahuan lainnya seperti matematik, musik, kesenian, olahraga, juga IPS dibuat sesuai dengan standar internasional yang ada di Singapura. Nah, jadi seperti itu sekolah dasar yang ada di Singapura. Selanjutnya, pendidikan tingkat selanjutnya yaitu sekolah menengah atau SMP. Dalam jenjang ini, murid akan dibagi 2 kelompok, yaitu GCAO atau Ordinary untuk mereka yang berprestasi, dan yang kedua yaitu GCAN atau normal. SMP di Singapura ditempuh di waktu kurang lebih 4 tahun. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau kelompok GCAN yang ada di Singapura bisa mendapat sertifikat seperti GCAO jika mereka melakukan ujian di tahun yang kelima. Jadi serunya sistem pendidikan yang ada di Singapura tidak termaksud sekolah menengah atau seperti yang ada di Indo. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama atau SMP di Singapura, malah langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi serunya sekolah di Singapura seperti itu. Kalau di Indo kan setelah lulus SMP melanjutkan lagi ke SMA, SMK, seperti itu. Jadi kalau di Singapura langsung ke perguruan tinggi setelah selesai dari sekolah menengah atau SMP. Nah, sistem pendidikan Singapura level selanjutnya adalah perguruan tinggi. Jadi murid yang sudah mengantongi ujian GCAO mendapatkan beberapa pilihan. Di antaranya adalah mendaftar ke perguruan tinggi dan atau politeknik. Seperti itu kalau di Singapura. Jika sudah mendapatkan ijazah atau udah selesai ujian GCAO, mereka
mendapatkan dua pilihan untuk mendaftar ke perguruan tinggi atau ke politeknik, seperti itu. Perguruan tinggi junior atau junior college ditempuh selama 2 hingga tahun. Jadi tujuannya dari jenjang ini adalah mempersiapkan murid-murid untuk masuk ke dunia universitas. Sedang politeknik menawarkan berbagai jurusan seperti teknik, ilmu pengetahuan bisnis, dan lain-lain. Kalau di Indo level ini setara dengan diploma. Setelah memenuhi syarat, barulah murid bisa melanjutkan pendidikan di Singapura ke jenjang universitas, yaitu pendidikan tingkat tersier, baru deh disebut dengan mahasiswa. Jadi seperti itu sistem pendidikan perguruan tinggi yang ada di Singapura. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira, Stanbook 119. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Indonesia. Di Indonesia menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini diadopsi oleh sekolah luar negeri maupun sekolah swasta. Ada 3 jenis jenjang pendidikan di negara Indonesia. Yang pertama, pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, dan yang ketiga pendidikan tinggi. Wajib belajar di negara Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Sekolah-sekolah di negara Indonesia dikelola oleh 3 kementerian. Yang pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Yang kedua, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dan yang ketiga, sekolah yang berbasis agama yang dikelola oleh Kementerian Agama. Sistem pendidikan nasional ini berupaya untuk memberikan pengetahuan akademis, mengasah keterampilan, dan membina sikap positif. Ada beberapa sistem di Indonesia yang sudah terlaksana. Yang pertama, sistem pendidikan yang berorientasi kepada nilai. Di sini peserta didik diberikan pengajaran tentang kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif, serta inovatif. Yang ketiga, sistem pendidikan yang beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, serta pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, sistem pendidikan yang efisien di dalam pengelolaan waktu. Dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak terbebani dengan materi pembelajaran yang diberikan. Yang terakhir, sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Pada sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sekian materi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Cahyati, Stambuka 411-18117. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di negara Asia Tenggara, khususnya di negara Brunei Darussalam. Jadi, sejak tahun 1984, negara Brunei Darussalam telah memperkenalkan dasar pendidikan 2 bahasa bagi menjamin pelajar berkebolehan dalam menguasai kedua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Mulai dari peringkat prasekolah hingga darjah, dan bahasa pengantar bagi semua mata pelajaran adalah bahasa Melayu, kecuali mata pelajaran Inggris. Struktur pendidikan dan sistem sekolah. Jadi, sistem sekolah formal di Brunei Darussalam menggunakan pola 7322 yang menggambarkan peringkat rendah, menengah bawah, menengah atas, dan pratertier. Pendidikan dan latihan di perangkat pasca menengah, baik dalam bidang akademik maupun profesional, diberikan oleh University Brunei Darussalam.
Sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam terbagi atas dua, yaitu pendidikan menengah bawah dan pendidikan menengah atas. Jadi pendidikan menengah bawah itu jumlah jangka masa persekolahan di peringkat menengah bawah adalah 3 tahun. Pada tahun ketiga, pelajar akan menduduki peperiksaan penilaian menengah bawah atau PMB. Pelajar yang berjaya menamatkan pelajarannya di peringkat PMB mempunyai beberapa pilihan, terus melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah atas yang membawa kepada peperiksaan Brunei Gambrit General Certificate of Education. Melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran pertukangan dan teknikal atau institut vokasional atau bekerja. Yang kedua yaitu menengah atas. Jadi berdasarkan pencapaian dalam pemeriksaan PMB, pelajar akan disalurkan ke dalam aliran sains, sastra, atau teknikal. Jangka masa persekolahan pada peringkat ini adalah sama, ada 2 atau 3 tahun. Jadi pendidikan di peringkat menengah atas ini adalah bersifat umum dengan beberapa peruntukan yang khusus dalam bidang sains, sastra, dan teknikal. Pada akhir tahun, kedua pelajar yang berkelayakan akan menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE ordinary level bagi pelajar yang mempunyai kekuasaan peringkat O. Bagi pelajar yang mempunyai kelulusan peringkat O boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat pre-university yang akan membawa ke Brunei Cambridge Advanced Level Coefficient of Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifatul Jana, Tambuk A41118115. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Laos. Laos merupakan salah satu dari 3 wilayah yang disebut Indochina, di samping Vietnam dan Kampuchea, yang di samping berdekatan dari aspek geografis juga mempunyai banyak pertalian sejarah dan kebudayaan, sehingga pembicaraan satu wilayah Indochina biasanya sekaligus membicarakan ketiganya. Laos mempunyai luas wilayah 236.800 km per kubik. Bila diandaikan dengan pulau di Indonesia, kira-kira sekitar 2/3 dari Pulau Sumatera. Dengan penduduk tahun 1993 sebanyak 4,6 juta jiwa. Bahasa resmi adalah Lao, Prancis, Inggris, dan beribu kota Vientiane. Sistem pendidikan umum di Laos terdiri dari pendidikan prasekolah atau penitipan bayi dan TK, pendidikan dasar atau 5 tahun, pendidikan menengah rendah atau 3 tahun, dan pendidikan menengah atas atau 3 tahun. Sekolah swasta dan perguruan tinggi telah mendorong sejak tahun 1990. Sistem pendidikan negara Laos. Sebagai hasil dari pengaruh kolonial Perancis, Lao PDR mengikuti kalender akademik barat, September hingga Juni. Setelah keberhasilan revolusi tahun 1975, Laos menjadi bahasa pengantar di semua tingkat pendidikan dalam struktur saat ini pendidikan Laos. Pendidikan dasar selama 5 tahun wajib diikuti oleh 3 tahun menengah rendah, 3 tahun menengah atas, dan kemudian 3-7 tahun pendidikan postsekondari tergantung pada bidang studi. Para anak-anak dapat mulai sekolah dasar pada usia 6, usia 7 modal sebenarnya, kecuali beberapa wilayah perkotaan. Sebuah kurikulum nasional bersatu standar yang digunakan dan menggunakan teknologi modern dalam pendidikan Lao sangat terbatas. Pertama, pendidikan pre-primari dan dasar. Pre-primari, pendidikan untuk anak usia 3-5 tahun adalah tanggung jawab orang tua masing-masing.
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak untuk sekolah dasar. Saat ini hanya sekitar 8% dari anak-anak dalam kelompok usia ini terdaftar di sekolah preprimari. Kurikulum pendidikan dasar Lao di kelas 1 sampai 5 termasuk bahasa Lao, matematika, ilmu sosial, pendidikan fisik, musik, dan kerajinan. Dari 23 hingga 25 jam yang dihabiskan di kelas, 33 sampai 50% dari waktu yang dikhususkan untuk studi bahasa. Matematika instruksi meningkatkan dari 3 sampai 6 jam dari kelas 1 sampai 6. Studi sosial instruksi sekitar 2 sampai 3 jam dan waktu yang tersisa digunakan untuk pendidikan fisika, musik, dan kerajinan. Kedua, pendidikan nonformal dengan tingkat melek huruf keseluruhan hanya 57% di Laos. Pendidikan nonformal memegang peran penting, dikelola oleh Departemen Pendidikan Nonformal di Departemen Pendidikan. Pendidikan nonformal ditargetkan untuk melayani buta huruf, anak-anak usia sekolah yang tidak dapat belajar di sekolah formal, dan putus sekolah yang ingin meningkatkan tingkat pendidikan mereka. Untuk meningkatkan pendidikan nonformal, komunitas pusat pembelajaran bersama dibiayai oleh pemerintah pusat dan masyarakat lokal telah diperkenalkan. Hampir 170 telah didirikan di seluruh negara. Ketiga, pendidikan inklusif. Reformasi pendidikan guru dan pendidikan inklusif pada awal tahun 1990-an, Laos mengalami reformasi sistem pendidikannya dengan memperkenalkan metode pengajaran yang aktif dan terfokus pada diri anak untuk meningkatkan kualitas, tetapi biayanya tetap rendah. Dalam upayanya untuk pendidikan semua anak, memberikan pendidikan kepada anak penyandang ketunaan merupakan bagian dari tujuan PUS tingkat nasional, dan program perintisan pendidikan inklusif berhasil karena sepenuhnya dikaitkan dengan reformasi sistem, reformasi metodologi mengajarkan dan pendidikan guru, disertai dengan kurikulum yang relevan telah melancarkan jalan bagi integrasi. Laos tidak memiliki sekolah khusus untuk anak penyandang ketunaan, yang merupakan keuntungan yang sangat besar bagi Kementerian Pendidikan karena dengan demikian dapat membangun sistem yang menjangkau semua anak. Pengalaman program pendidikan inklusif di Laos telah menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang seksama, implementasi, monitoring, dan dukungan yang tepat, dan dengan menggunakan semua sumber yang ada, dua tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua dan mengintegrasikan anak penyandang ketunaan, dapat berjalan selaras. Yang keempat, profesi pengajaran. Untuk memenuhi syarat untuk mengajar di tingkat menengah atas, siswa perlu memiliki gelar sarjana dari Fakultas Pendidikan di Nuol, 15 tahun dari total sekolah. Untuk mengajar di tingkat menengah, mereka harus menyelesaikan setidaknya 14 tahun bersekolah dengan diploma 1 dari 5 perguruan tinggi pelatihan guru. Untuk mengajar di tingkat sekolah dasar, mereka membutuhkan diploma 1 dari 9 perguruan tinggi guru atau sekolah, dan pelatihan harus memiliki 11 sampai 12 tahun dari total sekolah. Kurangnya guru yang berkualitas telah menjadi suatu hambatan yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Laos. Peluang baru dan menarik sektor swasta sulit untuk menarik siswa untuk bidang pengajaran. Siapapun sebenarnya mengajarkan di kelas tidak menerima 10% bonus layanan sipil. Meskipun insentif ini, kekurangan guru serius pada tingkat menengah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan, in-service pelatihan guru yang sudah ada sangat penting. Pelatihan tersebut disediakan terutama oleh Departemen Pelatihan Guru, Lembaga Riset Nasional Pendidikan Sains, dan Pusat Pengembangan Guru atau TDC dari NUOL. Pada pertengahan 1990-an, sebuah pedagogi baru yang diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan untuk menjauh dari hafalan tradisional untuk mengetik lebih aktif, pengalaman dan pemecahan masalah siswa yang berpusat pada siswa. Yang kelima, tantangan pembangunan dan sistem pendidikan. Populasi Laos sebesar 4,9 juta etnis dan bahasa yang beragam, termasuk lebih dari 47 kelompok etnis dan linguistik. Kehadiran sekolah, melek huruf, dan indikator pencapaian pendidikan lainnya sangat bervariasi di antara kelompok etnis yang berbeda. Sistem pendidikan sangat menghambat perkembangan di bawah kondisi yang tidak cukup disiapkan dan buruk dibayarkan guru, dana tidak cukup, kekurangan fasilitas, dan sering tidak efektif dari alokasi sumber daya yang terbatas yang tersedia. Ada yang signifikan geografis, etnis, gender, dan perbedaan kekayaan dalam distribusi pelayanan pendidikan dan kesenjangan yang ada di setiap tingkat sistem. Kenalkan, nama saya Metriana Kedua, stambuk A4118112. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di Timor Leste. Pemerintah Timor Leste meminta Indonesia membangun sekolah kejuruan di negara bekas Indonesia yang ke-27. Mereka minta agar Indonesia membangun sekolah kejuruan di Timor Leste untuk menampung mendidik anak-anak Timor Leste. Permohonan itu sudah mereka ajukan sejak tahun 2018 lalu. Kata Menteri Pendidikan Timor Leste Longinus dos Santos kepada Gatra. Dia mengatakan untuk merealisasikan hal ini dalam waktu dekat atau cepat ia akan ke Jakarta menemui Menteri Pendidikan Indonesia untuk membahas soal pendirian sekolah kejuruan. Pemerintah soal pendirian sekolah kejuruan di Timor Leste ini jelas Longinus dos Santos karena hal ini sangat dibutuhkan. Sekolah kejuruan memang sangat mereka butuh, terutama sekolah teknik seperti dulu. Teknik seperti Timor Leste masih berintegrasi dengan Indonesia, namanya Sekolah Teknik Menengah atau disebut juga dengan STM. Alasan mereka memilih sekolah kejuruan seperti Longinus mengatakan karena tamatan sekolah ini bisa langsung kerja dan mandiri. Jelas sekolah kejuruan baik teknik atau musik dan lainnya jika tamat langsung bekerja sendiri atau mandiri. Nah, ini tentu saja sangat membantu anak-anak di Timor Leste. Nah, untuk merealisasikan pendirian sekolah kejuruan ini, kata Longinus, negara Timor Leste akan membantu fasilitas seperti tanah dan gedung. Mereka akan membantu fasilitas seperti tanah dan gedung. Terserah pemerintah Indonesia meminta atau maunya apa mereka layani. Kalau mereka minta lahan atau bangun gedung sendiri juga mereka akan menyiapkan. Jika minta gedung dan fasilitas juga mereka beri, kata Longinus. Sementara itu di Dubes Republik Indonesia untuk Timor Leste, Sahat Sitorus mengatakan sudah menerima pemerintah Timor Leste soal pendirian sekolah kejuruan. Musik dan teknik ini mereka sudah diminta untuk mendirikan
sekolah kejuruan di Timor Leste. Pemerintah ini sudah ajukan ke Jakarta dan saat ini sementara diproses. Mereka upayakan tahun depan akan mendirikan sekalian dengan pendidikan SD dan SMP. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan atau jelaskan tentang pendidikan di Timor Leste. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Aida Ismail, stambuk A41118126. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di Filipina. Pendidikan di Filipina yang terbaru kali ini adalah menetapkan bahwa wajib belajar di negara atau ialah wajib belajar selama 13 tahun. 95,9% warga Filipina mengenyam pendidikan sampai tingkat setara SMA, termasuk yang terbaik di Asia. Tingkat bebas buta aksara di Filipina mencapai hampir 97%. Tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara dan termasuk 5 besar di antara negara-negara di Asia. Indeks kualitas mahasiswa di Filipina memang masih rendah, namun produktivitas dan kualitas lulus universitas di negara ini merupakan salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Sistem pendidikan di Filipina dimulai pada pra-pendidikan dasar dengan berbagai macam programnya untuk usia 3-6 tahun. Kemudian pendidikan dasar 6 atau 7 tahun. Berlanjut pendidikan menengah 4 tahun, di mana tiap tahunnya materi terfokus pada tema atau isi tertentu. Dan pada tahun terakhir pendidikan menengah masing-masing sekolah mengadakan ujian untuk memasuki perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat melanjutkan pendidikan mereka pendidikan teknik dan kejuruan selama 2 atau 3 tahun atau pendidikan tertinggi universitas. Prapendidikan dasar disediakan untuk anak berusia 3-5 tahun. Program yang ditawarkan beragam seperti nursery atau pendidikan anak usia dini untuk anak usia 3-4 tahun, TK untuk usia 4-5 tahun, dan sekolah persiapan SD untuk usia 5-6 tahun. Sekolah dasar terdiri dari 6 tingkat. Beberapa sekolah menambahkan tingkat tambahan tingkat ke-7 tertinggi. Tingkat-tingkat ini dikelompokkan menjadi 2 subdivisi utama. Tingkat primer atau dasar meliputi 3 tingkat dan tingkat lanjut terdiri dari 3 atau 4 tingkat. Penyelenggaraan 6 tahun pendidikan dasar ini wajib dan disediakan gratis di sekolah-sekolah umum. Ujian nasional sekolah dasar yang orientasinya adalah sebagai tolak ukur sekolah kompetensi, bukan sebagai pengukur kecerdasan siswa. Dihapuskan pada tahun 2004 dan pada tahun 2006 diberlakukan hanya kepada sekolah swasta untuk ujian masuk sekolah menengah. Dengan dihapuskannya NIT, para siswa tidak perlu menghasilkan skor apapun untuk mendapatkan pengakuan ke sekolah tinggi negeri. Departemen Pendidikan kemudian mengubah NIT dan menggantikannya dengan National Achievement Test, sekolah dasar publik. Itulah penjelasan dari saya tentang sistem pendidikan di Filipina. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.